Bayangkan suatu pagi, langit terasa lebih panas dari biasanya. Air di sumur mulai menyusut. Harga kebutuhan pokok naik diam-diam, lalu tiba-tiba melonjak tanpa ampun. Dan sebagian besar orang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Ini bukan cerita fiksi, bukan juga sekedar isu yang lewat di media sosial. Ada rangkaian peristiwa besar yang mulai bergerak bersamaan. Cuaca ekstrim, konflik geopolitik, gangguan logistik global, krisis energi, semuanya perlahan mengarah ke satu titik yang sama: dapur rumah tangga. Dan bulan Juni 2026 diperkirakan menjadi awal dari tekanan besar itu. Di Indonesia, musim kemarau diprediksi datang lebih panjang dan lebih keras. Wilayah pertanian mulai menghadapi ancaman kekeringan. Sawah yang biasanya hijau perlahan berubah retak. Irigasi melemah. Petani mulai khawatir gagal panen. Ketika air mulai sulit didapat, produksi pangan ikut terganggu. Dan saat hasil panen turun, harga mulai bergerak naik. Di waktu yang sama, dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan di Timur Tengah membuat jalur perdagangan energi terguncang. Harga minyak dunia melonjak, biaya pengiriman internasional naik tajam, pupuk menjadi mahal, distribusi barang melambat. Efeknya mungkin tidak langsung terasa hari ini, tapi perlahan masuk ke pasar tradisional, masuk ke warung kecil, masuk ke tagihan belanja keluarga. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika banyak masalah datang bersamaan. Beras mungkin masih tersedia, tetapi ongkos distribusi naik, biaya pengemasan meningkat, transportasi makin mahal. Akibatnya, harga di lapangan bisa tetap melonjak meski stok nasional terlihat aman. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Krisis bukan selalu soal barang habis. Kadang barangnya ada, tetapi semakin sulit dijangkau masyarakat biasa. Lalu ada minyak goreng. Indonesia memang penghasil sawit besar, namun kebutuhan biodiesel yang terus meningkat membuat penggunaan sawit untuk energi ikut membesar. Artinya, sumber bahan baku untuk bahan bakar dan kebutuhan dapur mulai saling berebut. Ketika produksi terganggu cuaca, sementara permintaan terus naik, harga minyak goreng bisa ikut terdorong lebih tinggi. Dan masyarakat kecil menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Ada lagi ancaman yang sering dianggap sepele: bawang putih. Hampir seluruh kebutuhan bawang putih Indonesia masih bergantung pada impor. Jika biaya logistik dunia naik dan distribusi terganggu, harga komoditas ini bisa bergerak liar dalam waktu singkat. Padahal bawang putih ada hampir di setiap masakan. Ketika bahan sederhana mulai mahal, itu tanda tekanan ekonomi sudah masuk ke dapur sehari-hari. Belum selesai, kedelai impor mulai terdampak kenaikan biaya global. Perajin tahu dan tempe tertekan. Sementara cabai menghadapi musuh berbeda, cuaca ekstrim. Panas berlebihan bisa merusak panen. Hujan tidak menentu bisa membuat tanaman gagal tumbuh. Dan saat produksi turun,
harga cabai bisa berubah menjadi barang mahal. Lalu datang satu masalah yang paling dekat dengan kehidupan rakyat kecil, gas LPG. Ketika harga gas non-subsidi naik, banyak orang mulai beralih ke gas subsidi. Permintaan melonjak, distribusi menjadi tidak seimbang. Di beberapa daerah, antrean mulai terlihat, kelangkaan mulai terasa, dan di tengah situasi itu, praktik penimbunan serta pengoplosan membuat keadaan semakin rumit. Sekali lagi, bukan karena negara langsung kehabisan stok, tetapi karena sistem distribusi tidak siap menghadapi lonjakan besar secara bersamaan. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat panik, tetapi untuk mengingatkan bahwa dunia sedang berubah cepat, dan masyarakat yang paling siap biasanya bukan yang paling kaya, melainkan yang paling waspada, yang mulai belajar mengatur pengeluaran, yang tidak boros, yang menjaga stok seperlunya, yang mulai memikirkan ketahanan keluarga dari sekarang. Karena ketika badai ekonomi datang, orang yang bertahan bukan selalu yang paling kuat, tetapi yang mampu bersiap lebih awal. Juni 2026 mungkin tidak akan menjadi akhir dunia, tetapi bagi banyak keluarga, bulan itu biasa menjadi awal masa sulit yang menguji isi dompet dan ketenangan hidup mereka. Juni 2026 mungkin tidak akan menjadi akhir dunia, tetapi bagi banyak keluarga, bulan itu bisa menjadi awal masa sulit yang menguji isi dompet dan ketenangan hidup mereka. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya akan menunggu semuanya terjadi, atau mulai bersiap dari hari ini? Kadang krisis tidak datang dengan suara ledakan, tetapi lewat harga kebutuhan dapur yang naik diam-diam.